gelombang otak kita senantiasa alfa. Orang-orang yang qiyamulai, orang-orang yang suka sedekah, itu otaknya adalah otak seperti Albert Einstein. Mengapa? Seperti otaknya Archimedes ketika dia dalam bathtub, dia cool, seperti ada air di sini, dan ada tempat ini. Ketika seperti itu, ideasnya banyak. Dia boleh bikin bisnis tour and travel, dia boleh bikin business school, dia boleh bikin menara macam-macam ideasnya berkembang banyak. Asalkan kita senantiasa put the energy in high energy. What is high energy? High energy ketika kita ikhlas, ketika kita ridho, kita boleh terima semua keadaan seperti ini. Don't worry about situation. I know apabila you boss, you punya staff, dia tak punya pegawai, just don't worry first. Bisnis kita turun, selling kita down, don't worry. Kalau ditanya mana yang lebih worry, ditinggal Allah atau kehilangan bisnis? Yeah. Kalau kita sudah jadikan Allah, what worry you? Apa yang tak ada? Nah, ini yang harus kita miliki sehingga selalu positif at any situation, at any pressure. Tak ada yang membuat. Gimana mau selalu positif tuh? Mungkin orang selalu kongsikan gambar-gambar, stay positive, spread the kindness, bla bla bla. Tapi kita sendiri itu mau setkan di sini positif dan di sini juga positif, sukar kan? Mungkin cara-caranya Pak Ari. Pertanyaan Nilova, itu pertanyaan yang saya tanya di tahun 1990 sampai tahun 2000. Saya bertanya seperti ini, 10 years. I'm asking seperti Nilova asking me now. Bagaimana caranya Pak Ari? Tapi situasi itu seperti apa? That's my question. Dan saya tak lagi sabar. Give me the answer. Yeah. Dan jawabannya, saya buat buku ESQ. 700 pages. Saya buat. Nah, di dalam buku ESQ itulah saya jelaskan bagaimana caranya. Karena that's why saya membuat ESQ training, Nilova Join training. I want to share that feeling, the happiness. Itulah mengapa saya datang ke Malaysia, ya, kemudian memberikan training ini. Saya nak tahu bagaimana dua kata yang very simple dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbika. Very simple. Just Iqra bismi rabbika. So simple. Tapi untuk menjawab Iqra, wow, kita kehilangan harta, kita kehilangan jawatan, kita kehilangan bisnis, kehilangan segalanya. Hanya untuk menjawab bismi rabbika. Hari ini the best time is coming to all of us. Melalui corona, melalui COVID-19. Saya sudah mengalami hal ini sebelum tahun year 2000 untuk merasakan this pressure. Outputnya adalah ESQ 165. Nah, sekarang saya tak perlu lagi banyak mengajar ESQ 165, semua sedang training. Merata-rata dunia ESQ training hari ini untuk mendapatkan the core. Ya, the core, the inti kebenaran. Ada dua cara. Melakukan, apabila terkena pressure, maka kita akan bertemu the light, cahaya. Nah, ketika bertemu dengan the light, cahaya, connectionkan kepada Allah, dan dia akan turun ke dalam hati. Kalau ini sudah didapat, insya Allah kita akan tenang hadapi. Saya boleh faham apa yang Pak Ari katakan tu. Bila di saat orang yang sedang diuji dengan ujian yang sangat, the pressure yang Pak Ari katakan tadi tu, kan? Ya. Kalau betul-betul channelkan fokusnya, pikirannya, hatinya kepada Allah, Allah akan beri rasa atau hidayah itu kepada kita. Ya, betul. Right? Pak Ari, satu lagi, cara penggunaan Asmaul Husna dalam zikir harian, mungkin tak ramai yang ambil mudah ataupun tidak, kurang faham tentang apa tu orang panggil, kurang faham tentang kebaikan ataupun Asmaul Husna itu sendiri. Everything. Asmaul Husna, everything. Jadi ketika kita zikir Asmaul Husna, kita mengenal Allah. Ketika kita zikir Asmaul Husna,
Kita bukan hanya lisan mengucap, tapi satu nama Allah. Please ucapkan, kemudian dengarkan, kemudian lihat dan rasakan, terus tengok alam semesta. Ketika kita berbicara itu, kita feel any single nama yang kita sebut. Bagaimana Pak Ari? Bagaimana menggunakan panca indera untuk rasakan Asmaul Husna itu? Ya pakai jadi tak hanya lisan, tapi juga mata, membayangkan alam semesta, kinestetik, feel it. Jadi ketika misalnya zikir, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, feel the love of Allah. Sampai puncaknya, you falling in love with Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dunia tak lagi indah, gitu. Dan bahkan neraka pun tak lagi pedih, karena sudah you falling in love with Allah. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan senantiasa nak zikir Asmaul Husna. The result, unbelievable. Saya lakukan ini 20 years ago. Hingga hari ini, Alhamdulillah, Allah berikan saya kesehatan. Allah berikan saya rezeki. Allah berikan kemudahan. Allah berikan derajat. Segalanya. Sampai saya malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika saya malu, apa yang boleh saya buat kecuali kembali lagi ke atas sajadah dan berzikir dan giving. Jadi semuanya perputaran antara orientasi kepada Allah dan giving, akhirnya lama-lama dia menjadi putaran yang besar. Jadi ini sayang sekali kalau lockdown COVID-19 Corona kita tak berjaya mendapatkan result. Kalau kita tak berjaya mendapatkan di Malaysia masih lagi ada 2 minggu, tinggalnya 2 minggu lagi, dilanjutkan lagi tempoh quarantine. Kalau yang mana rasa mereka sudah waste 2 minggu yang lepas, tidak ada istilah terlambat. Gunakan masa yang akan datang ni untuk mulakan zikir Asmaul Husna. Mungkin saya nak tahu zikir Asmaul Husna favorite Pak Ari yang mana satu? Nama Allah yang Pak Ari selalu gunakan. Selalu. Jadi zikir ini saya temukan di depan pintu Ka'bah 2001 di antara Qiyamul Lail dengan sholat subuh. Kemudian nadanya saya temukan 4-4. Kemudian setelah itu saya zikirkan di Padang Arafah. Di Padang Arafah di hari Jumat dalam suasana hujan, ya seperti suasana seperti ini hujan. Kemudian disitulah first time saya zikirkan Asmaul Husna itu 33 kali. Nadanya very simple, 4, dan alhamdulillah ada ini sebut the world. Nah sekarang saya nak sampaikan caranya very simple. Nah kalau nak follow boleh, ya, boleh. Ucapkan dulu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita mulakan, ya. Siap, bismillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rozak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi,
Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ij, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumbit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Zalal Ali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Bar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allahu, Ya Allah. Semua. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah. Terus seperti itu kalau malam, tapi tangan tak bergerak lah. Tadi saya pergunakan tangan hanya untuk feel the energy. Jadi Pak Ari Jadi ketika temukan tone, how do I say, irama itu kan? drama itu in Pak Ari front of Ka'bah, Pak Ari temukan irama lagu Asmaul Husna itu di depan Kaabah musim Ka'bah haji. musim haji, dan dizikir pertama kali di Padang Arafah hari Wah, Jumat dalam hujan. dalam suasana Saya hujan. nak ajak semua orang cinta Allah ya. Jadi Allah Seperti inilah suasana. ilhamkan irama Asmaul Husna kepada Pak Ari di musim Ya. haji Alhamdulillah. apa kalau haji besar, 2001 Haji Akbar. Haji Akbar, dan Ya. irama Asmaul Husna itu dimainkan juga di Malaysia, di Oh, TV Malaysia alhamdulillah. juga. Ya. Jadi kalau bagi yang menonton ni, Asmaul Husna irama yang Pak Ari baru nyanyikan itu juga yelah selalu kan kita dengar Asmaul Husna tu dengan irama tu. Ya. Jadi kalau Pak Ari bila zikir Asmaul Husna, zikirnya tu penuh, bukan zikirnya ikut nama Tuhan atau nama Allah yang Pak Ari pilih, bukan. Nah, semua. Semuanya sekali. Jadi semua sekali. Tetapi apabila ada case-case khas, saya ambil satu persatu sesuai dengan keadaan. Contohnya saya apabila ingin punya rizki, maka saya tambahkan Ya Wahab, Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Alim. Kalau hati sedang marah, Ya Wadud, itu diucapkan. Ya Sobur. Jadi dikontrakan. Itu untuk membangun high energy. Jadi dengan seperti itu kita senantiasa berada pada posisi optimum high energy, otak kita dalam keadaan alfa pada saat itu otak kita sudah berpikirnya sudah differently. Pada saat itu ideasnya lahir, dan saya lakukan itu rutin pada tahun 2000. I've been 20 years, selama 20 years, Masya Allah, Allah berikan semuanya jalan. Unbelievable. Unbelievable. Ini semua yang mengikuti saya, trust me, zikirkan Asmaul Husna ini dalam masa 2 minggu lagi sebelum selesai lockdown. Jadi Pak Ari, kalau saya mau mulakan Asmaul Husna yang Pak Ari baru nyanyikan tadi tu, hari-hari, jadi saya harus nyanyikan dari ke-99 namanya setiap hari, dan pilih nama apa yang saya mahukan. Itu sebanyak, setelah itu berapa kali? 33 kali? 44 kali? Boleh 33. Kalau misalnya suka-suka saja. Kalau minimum itu 1 kali, itu very minimum. Tapi kalau Asmaul Husna boleh, kalau masa lockdown seperti ini, satu Asmaul Husna kan 99. Iya.
Kalau masa banyak boleh kali 3. Kalau masa hebat boleh kali 9. Ya. Kalau sangat hebat, oh 30. Tapi kalau itu sudah jadi sufi ya nanti ya. 30 kali ke semuanya. Iya kalau sih boleh coba tapi itu terlalu banyak lah nanti kalau tak boleh esoknya tak boleh bekerja next lah Saya mau kongsikan. Pak Ari, sorry tadi line-nya breaking up. Saya mau kongsikan salah seorang berkaitan dengan contoh kalau saya kata Pak Ari, cita-cita saya mau ucapkan Asmaul Husna setiap hari 30 kali. Kalau katakan itu my dream ya. Pertama saya harus percaya yang itu possible. Itu bisa dilakukan. Because nothing is impossible if we put our mind to it, right? So, saya mau kongsikan satu cerita. My celebrity friend, salah seorang rakan artis di Malaysia kan. Jadi mungkin Allah bagi ujian kepada hamba Allah ini, dan beliau berkesempatan ke Tanah Suci pada akhir tahun lepas, hujung tahun lepas. Di sana, jadi beliau mau, how do I say, dia setkan target, dia kata okay saya mau tawaf 50 kali, 50 set. Satu trip. Wow. Tawaf sunat. Jadi Pak Ari, apa yang ingin dia buat tu, Allah mudahkan, dia siapkan 50 set tu. Maksudnya berapa? Wow. 350 putaran. Dalam masa mungkin seminggu lebih. Wow. And then, saya tanya, jadi gimana rasanya? Kongsikan gimana rasanya? Jawapannya gini, tidak bisa diucapkan. Itu hanya boleh dirasai. Jadi kalau kamu mau tahu gimana rasanya, kamu harus lakukan. That's right, laku. Coba ini sekarang I challenge yang sedang follow acara ini Nilofa dengan saya Caka. I challenge di saat lockdown. Coba 33 kali. 33 ambil this moment. Mungkin kalau di hari-hari lain kita mungkin tak seberapa punya masa. Rasakan nanti the result. 33 kali ucapkan Asmaul Husna Yang tadi 99. Tadi kan saya 1 kali. Iya. Ya. Iya. Terus sampai 33 kali. Jadi artinya 2.700 malam hari dan see what will happen. Insya Allah setelah itu jangan lupa doakan saya dan doakan Nilofa juga ya. Don't forget me, oke? Okay? Insya Allah Pak Ari juga doakan saya. Pak Ari kalau katakan kita pecah-pecahkan, contoh pukul 4 pagi lakukan mungkin 10 kali. Di siang hari Zohor lagi 10. Itu bisa? Boleh. Tak apa, boleh saja. Tapi saya belum pernah coba seperti itu. Kalau saya selalu ambil the moment ketika sudah masuk angka itu air mata kan. Apa namanya? Tak tahu lah. You feel spiritual enlightenment lah. Oke, jadi tapi setelah itu be careful with your doa, oke? Kalau itu berhasil, doakan ini apa saya di Nilofa semuanya. Don't forget kalau itu at that time you succeed, please raise your hand dan doakan supaya coronanya pergi, COVID-19-nya pergi, oke? Semuanya yang dengar ini, let's start. Mudah-mudahan COVID-19-nya pergi, kemudian coronanya berhenti dan lahir ummah yang baru, ummah yang telah dididik. Amin. Iya. Jadi itu kita punya target ataupun kita punya mission kali ni yang menonton, mungkin berapa ribu orang yang tengah menonton sekarang ni, di saat kita sedang dikurung untuk lagi 2 minggu, mungkin lebih 2 minggu, gunakan waktu ini untuk achieve our target, hit our target where kita boleh ucapkan Asmaul Husna 33 kali, 33 darab 99. Okay. Mungkin hari pertama mungkin ambil masanya mungkin 1 jam. Hari kedua mungkin 40 minit. Kan? Dan hari bisa 3 jam, 4 jam. Kurang. Berapa jam Pak Ari? 3 jam. InsyaAllah. Boleh. Nothing is impossible.
Tapi jangan lupa tolong doakan ya supaya kalau sudah itu doakan supaya corona itu. Siapapun yang tengok ini, please doakan zikir Asmaul Husna, kemudian mudah-mudahan Allah kabulkan. Karena ada ayatnya, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah itu sendiri memerintahkan, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan mohonlah, mintalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Jadi ada ayatnya. Jumlahnya suka-suka, boleh 1, boleh 2. Tapi kalau sudah mencapai 1, 2, 3, 33, oh, seperti power. Insya Allah. Saya pastikan Pak Ari di saat satu dunia dilanda virus COVID-19 ini, setiap orang mempunyai cabaran dan masalah tersendiri. Setiap orang Allah bagi ujiannya yang berbeza-beza kan. Jadi lakukan Asmaul Husna ini, minta apa saja dan jangan lupa doakan kepada semua satu dunia. Kerana setiap orang mengalami ujian yang sama. Ya, mudah-mudahan ini dengan dengan suasana seperti ini, jangan takut. Kita ini sekarang sedang mengalami apa yang Nabi Ibrahim ajarkan. Nabi Ibrahim itu pernah ditanya, Ibrahim, apa saat yang paling indah dalam hidup? Ibrahim kata, ketika saya dibakar oleh api. Mengapa? Saya tak boleh mengadu ke sesiapa, saya hanya boleh mengadu kepada Allah. Kita sekarang sedang dikurung oleh corona. That is the best time. Terus terima semuanya. Dan nikmati dengan zikir Asmaul Husna sampai nanti setelah 2 minggu you falling in love with Allah. Insya Allah. You falling in love with Allah. Kalau sudah seperti itu, Allah yang handle. Karena Allah kan sudah katakan, apabila kita menjadikan Allah yang utama, maka dunia itu akan dihandle oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So don't worry about that. InsyaAllah. Mungkin Pak Ari kata-kata akhir Pak Ari buat penonton di Malaysia, di Indonesia. Ya, saya yakin bahwa tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan. Debu terbang semuanya atas izin Allah. Corona, COVID-19 ini sudah ada di lauh mahfuz. Sehingga apa saja yang terjadi ini ujian terbaik dari Allah. Kita tak pernah mengalami apa yang dialami oleh Siti Hajar. Kita tak pernah mengalami ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Tapi hari ini merata-rata dunia Allah berikan ujian tauhid. Mudah-mudahan setelah ini lahir manusia-manusia hebat. Manusia-manusia yang hatinya mencintai Allah di atas segala. Can you imagine kalau lahir di sini di bumi Malaysia, di bumi Indonesia, maka insya Allah umat yang terbaik akan lahir after corona ini. Mudah-mudahan percakapan dengan Nilova ini memberikan manfaat besar buat dua bangsa ini, Malaysia dan Indonesia, untuk menjadikan apa yang terjadi yang Allah beri senantiasa kita boleh terima. So, terima kasih. Insya Allah, terima kasih banyak-banyak Pak Ari. Sangat bermanfaat, sangat penuh dengan ilmu dan perkongsian yang sangat memberi inspirasi kepada bukan saya saya pasti kepada banyak orang di luar sana. Saya tak sabar nak mulakan Asmaul Husna tu. Kalau saya berjaya lakukan tu Pak Ari, insya-Allah saya akan message Pak Ari yang bagi tahu alhamdulillah Pak Ari dengan hasil perkongsian sudah berjaya. Insya-Allah doakan agar siapa yang ingin lakukan ini dipermudahkan dan Allah beri kekuatan dan berikan energi kepada kita semua. Amin. Amin. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih. Kalau ada lagi soalan-soalan yang ingin ditanyakan, insya-Allah boleh terus DM Pak Ari ataupun tanya di page Pak Ari. Pak Ari boleh buat live menjawab banyak lagi pertanyaan anda semua. Terima kasih Pak Ari, kirimkan salam saya kepada seluruh keluarga Pak Ari dan semoga Pak Ari terus diberkati, dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT. Dan teruskan perjuangan Pak Ari untuk memberi inspirasi dan manfaat kepada kami semua umat Islam. Amin. Terima kasih. Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah segala apa yang kita perkongsikan ni, kita ramai-ramai boleh kongsikan, boleh sebarkan video tu, boleh kongsi dengan
family dan juga sahabat-sahabat di luar sana. Jadi kepada mereka yang belum kenal Pak Ari ataupun yang baru kenal hari ini, boleh follow Pak Ari di Instagram Pak Ari sendiri. ARY, saya nak check balik, ARYGINANJAR. Okay, Ari Ginanjar. Okay, jadi terima kasih. Saya akan update the next person yang saya akan live soon. Saya ingin cuba dapatkan seorang kaki tangan KKM ataupun doktor ataupun nurse dari Hospital Sungai Buloh yang boleh memberi kita sedikit lah imbasan ataupun keadaan dalam Hospital Sungai Buloh itu sendiri, supaya dengan perkongsian antara saya dan orang itu dapat memberi kesedaran yang lebih mendalam kepada kita semua rakyat Malaysia, supaya mendengar arahan, duduk kat rumah, saling menjaga, saling memperingati, supaya doakan supaya live tersebut dapat dibuat dengan senang, masih lagi dalam usaha untuk mendapat approval. So let's see. Okay, thank you so much. Terima kasih. Assalamualaikum.